An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marida laidatan wahidatan, barang siapa yang jatuh sakit dalam semalam, wa huwa radin, dia ridha, dia menerima anillahi, menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya ya udah, wayahna sakit ya udah sakit, saya juga udah lama nggak sakit-sakit kok, ya wajar lah kan gitu. Itu tidak akan menimbulkan penderitaan. Sebabnya kamu semakin menderita ketika jatuh sakit, engkau mempertanyakan, kenapa aku harus jatuh sakit? Di situ kamu mulai sakit. Siapa penyebabnya ini? Ini gara-gara pembantu kurang bersih mencuci sayurannya. Jadi saya kena diare begini. Yang disalahkan siapa? Dia ridho, ya udah. Sabirun ala manazala, dia bersabar menerima apapun yang menimpa dirinya. Kalau kita begitu, maka kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu, dia akan keluar, dikeluarkan dosanya, akan dihabisi oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dengan kesabaran, dengan keridhaan menerima segala ketentuan Allah, imbalannya Allah ampuni segala dosanya, dihabisin semuanya seperti bayi baru lahir. Artinya akan mendapatkan kebahagiaan. Bayi itu hanya dua kok instingnya itu, nyaman dan tidak nyaman. Kalau lapar tidak nyaman, indikatornya dia nangis. Kalau kenyang dia nyaman, indikatornya dia tidur. Dari bayi mah nggak ada susahnya, enak aja. Pernah gak kamu merasakan kebahagiaan ketika kamu masih bayi? Oh lupa. Bika la yaji'u syai'un wala budda minka, dengan sebab kamu sesuatu tidak datang, wala budda minka, dan tidak bisa dari kamu. Artinya kamu tidak menjadi sebab sesuatu bisa terjadi, dan juga tidak menjadi persyaratan akan keberadaanmu supaya sesuatu terjadi. Artinya bahwa bukan karena kamu bekerja keras kamu mendapatkan keuntungan. Tidak menjadi keharusan bahwa karena kamu banting tulang peres keringat sehari-hari kamu bakal jadi kaya. Betul enggak? Dan juga tidak mesti orang yang santai-santai lalu dia hidupnya miskin. Semuanya Allah yang menentukan. Jangan pernah kau katakan aku kaya karena aku rajin, karena aku sarjana, karena aku. Bukan sebab dirimu. Engkau bukan menjadi sabab. Karena Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Mu'adz maksudnya Mu'adz bin Jabal mengatakan li sahabati kepada teman-temannya, qumu nu'minu sa'atan,
bangunlah kita beriman sesaat. Ini kalimatnya gitu. Bangunlah kamu semuanya, kita beriman sesaat. Maksudnya apa? Ai qumu, bangunlah, zuku, rasailah, saatan, sesaat. Bangunlah dan rasakan sesaat. Qumu, bangunlah, udkhulu al-baba sa'atan, artinya bangunlah, silakan masuk ke dalam pintu sesaat. Rifqan bihim, karena sayang kepada mereka. Sebentar. Kana yusiru ilal ittila ala asya ghamidah, ala asya'in ghamidatin. Dia sambil mengatakan kumun minusatan, sambil tangannya mengisyaratkan, menunjuk-nunjuk kepada sesuatu yang masih ghamid, masih samar-samar, dengan membuatkan isyarat-isyarat tangannya yang tidak dipahami orang. Yusiru ilan nazar bi'ainil yakin, dia mengisyaratkan kemampuan melihat dengan mata keyakinan, mengisyaratkan kepada kemampuan untuk melihat dengan mata keyakinan, bukan dengan mata kepala tapi mata keyakinan. Bukan dengan mata hati, tapi dengan mata keyakinan hati. Laisa kullu muslimin mu'minan, tidak semua orang muslim itu mukmin. Boleh saja orang mengatakan aku muslim, boleh, tapi belum tentu Anda beriman. Iman dan Islam dua hal yang berbeda. Yang lahir terlihat mata itu Islammu, sholatmu, puasamu, sedikitnya itu. Tapi iman adalah urusan hatimu. Belum tentu orang yang sholatnya rajin, keimanannya tinggi. Wala kullu mu'minin muqinan, dan orang yang beriman itu juga belum tentu dia yakin. Baru tingkatan iman, belum tingkatan yakin. Di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, tapi di akhirnya wabil akhiratihum yuqinun. Artinya kalau yakin itu artinya tadi saya ngobrol dengan Pak Didik. Jadi seorang hakim itu bisa saja mengambil keputusan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan, tetapi ada dua macam. Ada bukti-bukti langsung, namanya direct evidence, itu sangat kokoh sekali. Artinya kalau CCTV itu terlihat Jessica menaruh sesuatu di gelasnya Mirna, masih ingat nggak? Nah, itu sudah direct evidence, itu sudah tingkat yakin namanya. Tetapi kasus Jessica itu divonis dihukum itu tidak menggunakan direct evidence, iya, tapi circumstances evidence. Ya, bukti-bukti hasil analisa dari penafsiran bukti-bukti yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kalau berdasarkan dalil-dalil penunjang itu namanya baru berdasarkan dalil. Berdasarkan indikator itu tingkatnya iman. Tapi kalau melihat sendiri itu namanya ya yakin.
Seorang tamu nanya kepada santri, buyanya ada? Nang, ada. Bu silakan. Bu lagi istirahat, sok masuk aja dulu. Ditunggu dari pagi sampai sore. Marah nggak tamunya? Gimana sih? Saya datang, dia berkata, ya Allah Pak Kiai, nunggu dari pagi, kata santrinya ada istirahat. Si anak tadi saya panggil, saya nanya, kenapa kamu mengatakan saya di dalam? Soalnya sendalnya ada, mobilnya ada. Itu juga satu dalil, jangan yang ditolak, satu dalil. Karena dia mengamati saya sehari-hari, saya pergi nyetir mobil sendiri. Apa mobilnya waktu itu? Carry ya, untuk carry. Mobilnya ada, sendalnya ada. Itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil, ya kan? Ternyata saya hari itu ngajinya di Pemda, menghormati tempat yang terhormat Pemda itu, maka saya pakai sepatu dan juga dijemput. Jadi tidak pakai mobil, tidak pakai sendal. Oke. Tetapi ketika orang itu bertanya kepada istri saya, Bu, bunya ada. Buktinya mana? Nyong tersekalon karo kita aja sih teman. Baru berpelukan sama saya masih nggak percaya, ya kan? Nah kalau sudah melihat langsung namanya ya yakin. Nah kalau melihatnya dengan mata itu namanya ainul yakin. Paham nggak? Kalau sampai luar dalam sesungguhnya, sampai luar biasa kan gitu, sampai bayang-bayangnya semuanya, sampai aromanya atau semuanya, itu namanya hakul yakin kan. Nah kalau Islam mah ya sekedar seremoni, Anda melakukan seremoni udah Islam, sadat, sholat, zakat, puasa, selesai kan gitu. Iman belum? Ya belum tentu. Yakin nggak? Apalagi kan gitu. Itu adalah seorang namanya Mu'adz bin Jabal yang mengatakan qumu nu'minu sa'atan. Walihadza lamma qala sahabatu radhiyallahu anhum lin nabi, oleh karena itulah maka ketika para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, anna Mu'adzan yaqulu lana qumu nu'minu sa'atan, ketika sahabat mengatakan kepada Nabi bahwa Mu'adz mengatakan kepada kami qumu nu'minu sa'atan, mereka bertanya alasna mu'minin, mereka mengatakan bukankah kami sudah beriman? Qala faqala, Nabi mengatakan da'u Mu'adzan wa sya'nu, udahlah nggak usah mikirin Mu'adz lah. Maksudnya apa? Udah nggak usah mikirin dia, udah mau dipegel besilanku. Itu artinya bahwa ya memang Mu'adz sedang dalam keadaan jadab lah seperti itu, jika bahasa-bahasanya menjadi isyarat. Ini diduga jadab-jadab ini menjadi hal yang lucu-lucu sesungguhnya. Pada zaman erek-erek itu orang gila dianggapnya jadab, ditanya nomor kok, kalian boleh pira nomor pira ya saya keluar aja apa saya. Tapi kadang-kadang betul juga ya nomornya gitu, lumayan dapat buntut 236 dapat keluarnya. Ada yang pernah masang erek-erek dulu. Nah. Ya abdan nafsihi, wahai hamba nafsu. Hamba nafsunya. Hamba nafsu itu orang yang menghambanya bukan kepada Tuhan,
tapi menghambanya kepada nafsunya sendiri. Abdan nafsi, maksudnya menghamba itu artinya kalau disuruh Allah ngelawan aja, kalau disuruh nafsunya nurut saja. Kalau nurut saja itu adalah Tuhanmu, yang apa saja dituruti itu adalah Tuhanmu. Kalau nuruti nafsu berarti Tuhanmu siapa? Iya, wahawahu, dan hamba hawanya, wa tab'ihi, dan hamba wataknya, wa syaitanihi, dan hamba setannya, dia nuruti setannya aja, wa dunyahu, dan hamba dunianya. Semua yang dilakukan hanya untuk menuruti keinginan-keinginan menghimpun dunia. Jam 3 malam berangkat ke sawah, hujan pun berangkat. Tetapi ketika suara orang azan, malesnya bukan main. Berarti dia lebih menuruti perintah hawa nafsunya untuk mencari dunia. Itu aja kok. Dan itu terjadi sehari-hari. Gitu. La qadara laka indallah, kamu yang masih menyembah nafsu, menyembah dunia, menyembah setan, kamu itu tidak ada nilainya secuil pun di sisi Tuhan, nggak ada. Langkah regane sira kunang ada. Wa inda ibadihi salihin, juga di pandangan mata orang-orang yang saleh, mereka tidak akan hormat kepadamu, kamu itu penyembah nafsu kok. Ya. Man ya'budul akhirata la altafitu ilaih, termasuk juga orang yang menyembah akhirat, juga tidak pernah ditoleh kok, nggak dilirik, semboyong saja. Ternyata dia bertujuan pengen masuk sorga, berarti dia penyembah sorga. Sembahyang mah sembahyang, tapi otaknya ngeres, kepengen dapat bidadari yang cantik cerita, yang bokongnya bahino. Jadi sambil sholat sambil bersahwat juga, menghayali bidadari. Bener gitu tuh. Apa hubungannya ibadahmu dengan seksual? Bener? Ya tapi saya juga tidak menyalahkan, di Al-Qurannya ada, ditawarin kok. Urum maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, hurun ain, bidadari yang matanya berlok-berlok. Ya, lam yamsasunna insun wala jan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin, masih perawan ting-ting. Kan terbayang dalam pikiranmu surga, bidadari. Terus mana? Engkau merindukan bidadari, tidak merindukan Tuhan kok.